wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah perjalanan yang dialami oleh Sobat Kembara yang bernama Dimas. Gimana ceritanya? Ikutin terus Kembara Sunyi. Jadi kisah ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2017. Pada waktu itu Dimas dan teman-temannya di grup WhatsApp itu dia berencana akan melakukan pendakian. Nah, di grup WhatsApp ini memang banyak anggota, tapi pada waktu itu yang merespon hanya sekitar 6 orang. Jadi 2 orang cewek dan 4 orang cowok. Pada waktu itu mereka berencana untuk melakukan pendakian di daerah Gunung Penanggungan di Jawa Timur, karena mereka semua berasal dari kota Surabaya. Jadi mereka ingin mendaki yang nggak terlalu jauh, jadi tujuan mereka adalah Gunung Penanggungan. Tapi pada waktu itu ada ide dari Dimas untuk menawarkan ke teman-teman agar melakukan pendakian di Gunung Merbabu, dan jalurnya adalah via Wekas di Magelang. Pada waktu itu sempat ada pertanyaan dari teman-teman Dimas, kenapa kok harus ke Merbabu, Dim? Dimas memberi penjelasan bahwa Dimas punya saudara atau keluarga yang sudah lama sekali nggak pernah dikunjungi, dan tinggalnya ada di daerah Wekas Magelang situ. Jadi rencana Dimas sekalian mereka liburan ke sana dan sekalian melakukan pendakian ke Gunung Merbabu via Wekas. Nah, awalnya banyak teman-teman yang nggak setuju karena terlalu jauh dari Surabaya, apalagi waktu yang ditempuh sangat banyak. Jadi mereka ada pro kontra di situ, ada pro kontra. Kemudian salah satu teman ini memberi saran ke teman-teman yang lain, udah nggak apa-apa, kita tetap aja naik ke Gunung Merbabu. Sekalian kita kan belum pernah naik ke Gunung Merbabu. Sekalian juga kita silaturahmi ke keluarganya Dimas yang ada di Magelang. Akhirnya mereka pun sepakat. Di hari yang ditentukan mereka berangkat 6 orang, 2 orang cewek dan 4 orang cowok. Mereka berangkat menuju ke Magelang, mereka turun di daerah Wekas itu. Pada waktu sampai di daerah Wekas itu sekitar malam hari, sekitar jam 9 malam. Waktu itu mereka turun dari angkutan umum kecil gitu, mereka turun, kemudian sampai situ mereka ini bingung mau lewat mana. Pada waktu itu di sekitar daerah yang dimana mereka turun itu sudah sepi sekali. Memang ada beberapa toko, tapi sudah banyak yang tutup. Jadi waktu itu nggak ada satupun orang yang bisa ditanya di mana letak posko pendakian jalur Wekas itu. Akhirnya mereka tanya ke Dimas, ini gimana Dim, kita ke rumah saudaramu dulu atau kita langsung naik? Nah, Dimas berpendapat kalau ke rumah saudaraku malam-malam nanti ganggu, kita langsung naik aja. Karena mereka sudah siap dengan perlengkapan pendakian mereka. Akhirnya mereka jalan. Nah, Dimas yang ada di depan ini menunjukkan satu arah di mana jalan itu menuju ke sebuah desa. Ada gapura, di mana gapura ini masuk ke dalam sebuah desa. Dimas berkeyakinan bahwa desa inilah yang akan mengantarkan mereka ke pos perizinan pendakian Merbabu itu. Mulailah mereka berenam ini memasuki sebuah desa. Jadi di situ ada gapura yang terbuat dari batu bata yang sudah rusak gitu. Mereka masuk ke situ. Nah, dari semua teman-teman Dimas ini nggak ada yang curiga.
mereka berpikiran kalau Dimas ini tahu jalannya. Jadi Dimas jalan di depan, mulailah mereka masuk di perkebunan warga. Jadi mereka dilihat ada perkebunan jagung, kemudian di sebelah sana ada perkebunan teh dan lain-lain. Mereka jalan. Di situ ada satu rumah, kemudian terpisah berapa jauh lagi ada rumah lagi. Jadi letak rumah satu dengan yang lainnya ini sangat berjauhan. Mereka jalan hampir setengah jam. Dilihatnya waktu itu Putri ini bilang ke Dimas, "Dim, kok kita belum sampai? Kita sudah jalan hampir setengah jam." "Iya, nanti kita jalan agak naik sedikit. Karena seingatku pos perizinannya ada di atas." Mereka kemudian jalan tanpa menaruh curiga sama sekali. Dan begitu mereka jalan hampir 1 jam, si cewek-cewek ini, di situ ada Putri dan Ayu, ini mereka mulai ngerasa lapar. "Dim, kok kita belum sampai?" Jadi mereka mulai ngerasa takut karena di situ suasananya benar-benar gelap dan mereka hanya mengandalkan headlamp dan senter. Jadi mereka jalan lagi. Dimas bilang, "Sabar, sebentar lagi akan sampai di perkampungan penduduk." Karena pada waktu itu mereka sudah meninggalkan jauh lokasi perkampungan itu. Mereka jalan terus sambil naik dan belum juga menemukan pos perizinan yang dimaksud. Sampailah mereka ke jalan setapak, di mana jalan setapak ini semakin naik, dan Dimas ngerasa, ini kok kayaknya kita sudah masuk di jalur pendakian. Kemudian Dimas ini bilang ke teman-temannya, "Teman-teman, kita kayaknya sudah masuk di hutan, karena jalannya ini jalan setapak dan sepertinya ini adalah jalur pendakian." Nah, si Putri tanya lagi ke Dimas, "Loh Dim, kok kita belum izin ke pos? Kenapa kok tiba-tiba kita masuk di jalur pendakian?" "Iya, mungkin tadi kita sudah lewat pos, mungkin posnya sudah tutup, kita nggak tahu. Yang jelas kita ini sudah masuk di hutan dan ini adalah jalur pendakian." Dimas berpendapat seperti itu. Nah, karena teman-temannya ini pasrah kepada Dimas, karena mereka belum pernah mendaki ke Gunung Merbabu sebelumnya, mereka pun mengikuti arahan Dimas. Mereka jalan pelan, mulailah mereka masuk hutan yang lebat gitu. Jadi ada pohon-pohon besar, dan nggak lama kemudian dari belakang itu Putri ini tiba-tiba bilang, "Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim." Nah, teman-teman kemudian menengok ke arah Putri. "Kenapa, Put?" "Ya Allah, di sebelah kiriku makam, sebelah kiriku makam." Nah, ternyata Dimas yang ada di depan dan teman-teman yang lainnya yang sudah ada di depan, kebetulan Putri waktu itu ada di posisi tengah dan Ayu, ini barisan yang ada di depan, Dimas dan lain-lain ini nggak tahu bahwa di sebelah kiri adalah makam. Begitu di center ini ada makam, beberapa makam, nggak banyak makamnya, tapi ada makam yang sudah terlihat tua. Nah, karena waktu itu mereka baru aja ngelihat makam, jadi mereka agak shock dan terdiam pada waktu itu. Dan kemudian Dimas bilang ke teman-temannya, "Udah yuk kita jalan lagi pelan-pelan." Mereka jalan. Si Putri itu masih menunduk dan ketakutan. Dia nunduk terus Putri. "Put, udah Put, gak usah takut. Setahuku memang kalau jalur Wekas ini memang kita ngelewati makam." Nah, mendengar penjelasan dari Dimas, Putri agak tenang. Mereka jalan lagi. Jalan, mulailah naik mereka. Mulai naik dan di tengah perjalanan, lagi-lagi si cewek-cewek ini mereka merasa lapar gitu. Dia bilang, "Yuk kita makan dulu aja yuk." Akhirnya mulailah mereka memilih tempat di satu pohon besar. Di situ mereka menggelar flashlight dan mengeluarkan kompor. Mereka masak mie instan yang seperlunya seperti kopi, teh. Dan saat mereka makan dan minum di situ, kemudian si Ayu ini dia ngelihat pada saat dia makan mie instan, dia ini sambil melihat ke arah satu titik. Jadi Ayu ini menghentikan aktivitas makannya dan ngelihat ke satu titik sambil kaget gitu. "Hah? Hah? Yuk, kenapa yuk?" Nah, salah satu temannya, terutama si Putri ini seperti membelaikan tangannya ke Ayu. Jadi, "Yuk, kamu kenapa yuk?" Pada waktu itu Ayu ini tersadar dan dia bilang, "Ya Allah, aku baru lihat sesuatu." "Lihat apa yuk?" "Itu aku lihat ada sosok putih di situ, yuk kita cepat yuk. Kayaknya nggak nyaman aku di sini." Karena waktu itu Ayu bilang kalau dia ngelihat ada sosok putih yang sedang memandangi mereka gitu.
Jadi sosok putih ini seperti nenek-nenek tua dengan rambut yang sudah beruban, yang panjang. Jadi nenek-nenek itu sambil melotot ke arah rombongan mereka. Waktu itulah si Ayu ini kaget dan teman-teman semua akhirnya membereskan barang-barangnya kemudian melanjutkan naik. Pada saat naik ini masing-masing dari mereka ini sudah mulai curiga karena ini mana mungkin kok jalur pendakian seperti ini, nggak ada petunjuk sama sekali, dan di sepanjang perjalanan itu mereka merasakan keanehan dan seringkali merinding di tengah jalan. Banyak sekali penampakan-penampakan yang aneh. Kemudian putri ini tanya ke Dimas, "Dim, kamu yakin ini jalannya? Kamu yakin ini jalur pendakian?" Pada waktu itu Dimas diam dan Dimas menunduk, "Iya, sebenarnya aku juga ragu-ragu ini apa benar jalur pendakian, karena kok semakin lama jalur ini semakin hilang." Dan pada waktu itu mereka melihat ke sekeliling, ternyata ini adalah hutan belantara yang lebat dan mereka nggak menemukan jalur lagi. Jadi mereka sadar waktu itu mereka tersesat, dan entah di mana mereka tersesat pada waktu itu. Waktu itu mereka akhirnya berhenti di satu titik dan si putri ini sudah mulai nangis, dia mulai sesenggukan, dan Ayu coba nenangkan si putri, dan 4 orang cowok lainnya ini coba jalan di sekitar titik itu, mencoba mencari jalur. Mungkin ada jalur yang bisa dilewati. Dan kemudian ada salah satu orang dari mereka ini, Teguh, dia menemukan satu jalur yang terlihat agak panjang. Pada waktu itu Teguh bilang ke Dimas, "Dim, itu kayaknya ada jalur, kita coba lewat situ aja." Nah, mereka pun ngabarkan ke teman-temannya, "Ayo kita lewat jalur itu." Mereka jalan lagi pelan, memasuki hutan lagi, dan lagi-lagi mereka ragu, ini bener nggak jalannya? Nah, semakin mereka jalan, mereka ini semakin nggak tahu ada di mana. Akhirnya mereka coba diam lagi di satu titik itu, dan mereka coba ngobrol, "Yuk teman-teman, mohon maaf." Si Dimas bilang seperti itu, "Aku minta maaf. Aku sebenarnya dari awal agak lupa dan aku agak nggak yakin apakah ini benar jalur pendakian atau enggak. Pada saat memasuki desa tadi, itu aku ngerasa sudah ada yang aneh. Karena pengakuan Dimas ketika masuk desa itu dari arah ujung desa, tepatnya di sebelah rumah, ada satu rumah yang terbuat dari gubuk yang sudah reot. Di situ dia melihat ada seorang kakek-kakek yang memandangi mereka. Jadi pada waktu itu Dimas ini sudah ngerasa kakek-kakek ini memandangi mereka dengan pandangan yang aneh. Dari situlah Dimas sudah mulai merasa ragu. Tapi karena Dimas nggak mau mengecewakan teman-temannya, Dimas ini tetap jalan. Pada akhirnya mereka tersesat di hutan yang nggak tahu mereka ada di mana. Akhirnya Teguh ini minta ke teman-teman, "Ayo teman-teman, kita berdoa, kita minta petunjuk supaya diberi jalan keluar dan dikembalikan lagi ke desa yang tadi." Akhirnya mereka berdoa, gak lama kemudian mereka jalan lagi. Mereka jalan menyusuri jalan-jalan kecil, dan tepat di jalan kecil, di ujung jalan itu, mereka ini seperti keluar dari hutan yang lebat dan melihat hamparan. Di situ mereka melihat lampu-lampu kota. Di situ mereka mulai agak lega dan mulailah mereka menyusuri jalan ke arah kiri. Mulai mereka masuk ke perkebunan penduduk dan sampailah mereka kembali ke jalan di mana mereka turun tadi. Jadi pada waktu itu ada satu mobil yang lewat. Nggak lama kemudian ada sepeda motor. Jadi sangat sepi dan akhirnya mereka memutuskan kembali pulang ke Surabaya. Nah, pada waktu itu ada satu mobil yang lewat. Mereka coba untuk menghadang mobil tersebut, tapi mobil ini terus jalan. Jadi mereka jalan terus menyusuri jalan ini, sampailah mereka di sebuah pertigaan yang agak rame. Di situ ada satu orang. Jadi ada satu orang dengan mobilnya. Dia coba bilang, "Pak, saya minta tolong bisa nggak ngantarkan kami ke terminal. Kami mau pulang ke Surabaya. Kami baru aja tersesat di gunung."
Jadi bapak-bapak ini melihat ke arah mereka dan memandangi mereka satu persatu. Kalian ini dari mana, Dek? Dari Surabaya, Pak. Rencana mau kemana? Tadinya kami mau naik ke Gunung Merbabu, tapi karena kami tersesat di tengah hutan dan akhirnya kami kembali turun. Dan bapak-bapak ini pun bersedia untuk mengantarkan ke terminal. Jadi sambil jalan ini bapak-bapak ini tanya, kalian ini kok berani naik tengah malam, di mana kalian sendiri ini tidak pernah naik ke Gunung Merbabu sebelumnya? Karena sebelumnya Dimas ini sudah cerita kan di sepanjang perjalanan kalau mereka belum pernah naik ke Gunung Merbabu sebelumnya. Iya Pak, karena rencana kami ini mau sekalian silaturahmi ke keluarga saya. Diantarkanlah mereka sampai di sebuah terminal yang mereka sendiri nggak tahu itu di terminal mana. Yang jelas ada satu terminal kecil. Di situ ada orang yang sedang tidur di pinggir jalan. Ada orang yang pokoknya ada orang-orang yang terlantar di situ. Ada beberapa orang. Dan selama mereka menunggu di situ, nggak pernah ada satupun bis yang lewat. Tapi di sekitaran jam 2 dini hari ada satu bis malam yang lewat dan masuk ke terminal itu tanpa menawarkan apapun ke mereka. Jadi bis ini hanya berhenti di terminal dan kemudian mereka lihat, Pak, ke Surabaya ya? Supirnya hanya menganggukkan kepala. Mereka pun naik bis itu. Pada saat jalan mereka mulai lega karena sebentar lagi mereka akan pulang. Jadi pengalaman waktu itu membuat mereka trauma. Dan di dalam bis itu dilihatnya ini banyak yang sudah tidur. Jadi dilihat Teguh tidur, di Putri dan Ayu ini tidur, dan beberapa yang lainnya tidur. Dimas kemudian tidur juga. Di sepanjang perjalanan ini mungkin karena mereka kelelahan, mereka lelap dan nggak terasa mereka sudah sampai di terminal Surabaya. Dan pada waktu itu kernet bis ini membangunkan mereka, terutama Dimas. Kemudian Dimas bangun dan dilihatnya sudah jam 5:30 pagi. Waktu itu mereka membangunkan semua Putri, Ayu, dan pada waktu itu Dimas ini kaget karena loh, Teguh kemana? Loh, nggak tahu, kita semua tidur tadi, mungkin sudah turun duluan. Nah, mereka pun tanya ke Tenet, Pak, kelihatan temanku tadi nggak kemana? Apa sudah turun duluan? Lah, Pak Kernet ini menjawab, loh, temennya sampean yang satu tadi sudah turun di sana, sudah turun di daerah ada di tengah hutan, dia minta turun di sana. Loh, yang benar Pak, iya dia kan pakai tas merah, iya Pak. Kenapa kok dia turun di sana? Nggak tahu Mas. Tadi pada waktu teman sampean ini minta turun, saya bilang loh, bukannya turun Surabaya. Nah, teman sampean ini diam aja, nggak Pak turun sini. Jadi ya kami berhenti dan teman sampean turun gitu aja. Itu loh Mas di tengah hutan. Nah, Dimas ini semakin panik. Cobalah dia telepon ke HP, ke nomor HP-nya Teguh, ternyata nomornya nggak aktif dan teman-temannya ini panik semua. Ini gimana cara ngomongnya ke orang tuanya? Ditunggulah di terminal itu sampai sekitar jam 7 pagi, sampai jam 9 pagi belum juga aktif HP-nya Teguh ini. Dan si cewek-cewek ini sudah mulai gelisah dan panik. Ada yang telepon orang tuanya, posisinya di terminal. Nggak lama kemudian orang tua Putri ini datang dan Putri sama Ayu ini pulang lebih dulu. Di 3 orang cowoknya ini masih nunggu di terminal. Jadi mereka coba telepon HP-nya Teguh, ternyata Teguh juga masih belum aktif. Di situ Dimas istirahat di sebuah musola sampai sekitar jam 3 sore. Ternyata ada telepon masuk yang ternyata ini adalah Teguh. Teguh bilang, Dim, ini aku perjalanan pulang ke Surabaya. Kamu ini di mana, Gu? Tadi kamu dicari teman-teman. Iya, nanti tak ceritakan. Jadi pulanglah Dimas ini ke rumah dan kemudian sekitar jam 8 malam, Teguh ini mengabarkan kalau sudah di Surabaya. Teman-teman kemudian ke rumah Teguh, disitulah Teguh cerita bahwa pada waktu perjalanan pulang, pada saat di dalam bis itu, Teguh ini pada saat tidur, dia ngerasa ada perempuan yang duduk di sebelahnya. Jadi waktu itu Teguh
sedikit membuka mata. Jadi dia ngelihat ada perempuan dengan baju merah yang semuanya merah, dan perempuan ini tanpa pakai alas kaki, dia telanjang kaki gitu. Tapi Teguh tidak curiga awalnya, mungkin dikiranya penumpang biasa. Kemudian Teguh melanjutkan tidur. Nggak lama kemudian si perempuan ini seperti mencolek Teguh, membangunkan Teguh, dan Teguh kemudian terbangun. Perempuan ini wajahnya cantik sekali, kira-kira sekitar umur 40-an ke atas, tapi wajahnya masih begitu cantik. Dan Teguh bilang, "Iya Bu, kenapa?" "Mas, sebentar lagi Mas ikut saya ya." Nah, entah kenapa pada waktu itu Teguh ini ngerasa nurut. Jadi Teguh ini seperti terhipnotis dengan ajakan dari perempuan ini. "Iya Bu." Nah, berhentilah dia di satu titik. Pada waktu itu memang kernet ini sempat tanya ke Teguh, "Loh Mas, bukannya turun di Surabaya?" Lah Teguh ini cuman bilang, "Enggak Pak, turun sini." Lah pada waktu Teguh jawab itu juga Teguh nggak sadar. Jadi Teguh ini turun bersama perempuan ini, dan bis ini kemudian meninggalkan dia. Yang Teguh rasa pada waktu itu, dia ngerasa dia ini ada di sebuah desa, dimana pada waktu itu perempuan ini dijemput oleh satu cikar. Dari cikar ini kereta kuda, di mana kereta kuda ini ditarik dengan satu kuda. Pada waktu itu supir delman ini seperti menyambut kedatangan perempuan ini. Jadi perempuan ini naik dan Teguh dipersilakan naik, dan mereka pun jalan. Jadi di tengah malam itu mereka jalan memasuki desa. Teguh ini noleh ke arah kanan, ke arah kiri. Ini di daerah mana? Terus ibu ini coba meyakinkan Teguh, "Udah Mas, tenang aja ya, sebentar lagi sampai kok." Jadi kereta kuda ini membawa Teguh ke sebuah desa. Dia masuk ke gapura desa yang megah sekali. Di situ dilihat banyak sekali aktivitas warga, padahal ini sudah malam. Teguh ini sadar bahwa ini adalah malam hari. Tapi kenapa banyak aktivitas warga desa yang di situ, ada yang di sawah, ada yang nongkrong di pinggir rumah. Dan begitu mereka memasuki seperti sebuah pasar, di situ Teguh melihat ada warga desa ini yang aktivitas jual beli di pasar tersebut. Tapi yang Teguh lihat, ini busana warga desa di situ, ini seperti busana masa lampau. Jadi perempuan hanya pakai kemben, yang laki-laki nggak pakai baju, hanya pakai seperti kain sarung seperti itu. Jadi mereka melakukan aktivitas jual beli di pasar itu, hanya menggunakan lampu penerangan dari lampu minyak, lampu oblik. Begitu memasuki pasar, orang-orang yang ada di pasar ini menghentikan aktivitasnya ketika perempuan ini lewat. Jadi mereka membalikkan badan dan seperti membungkuk pada perempuan ini. Teguh kemudian merasa, wah, ini pasti perempuan yang punya jabatan di sini. Jadi sepanjang perjalanan itu, Teguh ini hanya memperhatikan suasana desa. Suasana desa ini malam hari kenapa begitu ramai? Kok nggak seperti desa yang di dekat Gunung Merbabu sebelumnya yang sepi pada jam-jam malam. Ini kenapa pada waktu malam hari aktivitas warga ini semakin padat dan riuh. Nah, sampailah dia di pintu gerbang, kayak sebuah istana. Masuklah mereka, ada 2 penjaga gerbang di situ. Jadi kereta kuda ini masuk, kemudian perempuan ini turun dan Teguh dipersilakan untuk duduk nunggu di ruang tamu. Jadi Teguh hanya nunggu di situ. Jadi seperti Teguh ini nggak sadar dia ada di mana, tanpa berpikir yang macam-macam. Ada salah satu pelayan yang memberikan sebuah minuman. Jadi begitu diminum ini rasanya seperti minuman yang rempah-rempah, jahe dan campuran jahe, seperti jahe kapulaga. Jadi minuman-minuman seperti itu yang Teguh ingat pada waktu itu. Pada saat Teguh memperhatikan di sekelilingnya, ada perempuan tua yang bungkuk jalan mendekati Teguh. Dan perempuan ini bilang, "Le, ojo suwe-suwe nang kene, nang mulih. Kowe nek suwe-suwe nang kene ra iso mulih." Nah, Teguh ini kaget. Nenek ini kenapa kok bilang seperti itu? "Enggak Mbah," Teguh bilang seperti itu.
Kemudian nenek-nenek ini jalan kembali. Teguh noleh ke arah nenek-nenek ini. Nenek-nenek ini bungkuk dengan pakai tongkat, dia jalan pelan. Dan sepertinya Teguh ini ngerasa mungkin ini nenek ini juga tinggal di sini. Nah, nggak lama kemudian perempuan yang berbaju merah ini datang. Gimana mas? Sudah diminum? Sudah bu. Sebentar lagi makan ya, kamu pasti lapar. Iya bu. Nah, perempuan ini kembali lagi masuk ke dalam rumah. Nggak lama kemudian nenek-nenek ini ternyata ada di belakang Teguh. Dia bilang, yang mulai kowe nek neng kene ra iso mulai. Nah, Teguh ini kaget. Selain kaget, kenapa nenek-nenek ini ada di belakangnya? Jadi waktu itu, nggih mbak, wis lang mulai, lewat kono, lewat dalan kono, lang mulai. Kowe nek nang kene ra iso mulai, mulai. Nah, nenek ini nunjuk ke arah jalan. Nah, Teguh ini agak lari ke pirit-pirit. Dia lari melewati hutan jati yang gelap. Dia keluar, kemudian entah kenapa pada waktu itu dia ngerasa ada suasana yang berbeda. Wah, tiba-tiba dia sadar, loh, ini aku di mana? Tiba-tiba Teguh ini ngerasa, ini kan tadi tempat di mana aku turun sama ibu-ibu itu. Kenapa kok berubah jadi hutan seperti ini? Padahal pada waktu Teguh turun dengan ibu-ibu itu, Teguh ini ngelihat ini suasananya desa. Kenapa kok tiba-tiba hutan yang seperti ini? Dan Teguh ini jalan, sambil ketakutan dia jalan di tengah hutan yang gelap itu. Nggak lama kemudian, hampir berapa menit ini ada bis malam yang lewat. Ada bis malam yang seperti mengklakson Teguh. Dan Teguh tanpa pikir panjang melambaikan tangannya. Pak. Dia naik, nggak tahu kemana dia naik. Dan pada waktu itulah si Teguh ini telepon ke Dimas. Dim, aku ini ada di bis. Nah, pada waktu itu ternyata Teguh ini kaget, loh, kenapa kok ketika ada di dalam bis tiba-tiba sudah jadi sore hari. Jadi pada waktu itu Teguh ini bilang, Pak, ke kernet waktu itu, Pak, ini jam berapa Pak? Jam 3 mas. Jam 3 apa? Jam 3 sore. Nah, Teguh waktu itu kaget, loh, bukannya tadi saya naik ini masih malam, masih gelap. Loh, sampai ini ngelindur mas, kata kernet. Ini sudah jam 3 sore mas, sudah jam 3 sore. Di luar ini loh, terang. Sampai ini ngelindur atau gimana? Kernetnya bilang seperti itu. Nah, Teguh ini seperti hilang kesadaran, seperti terhipnotis. Jadi pada waktu telepon Dimas itu dia kaget. Udah Dim, aku nanti ceritain nanti. Nah, itulah pengalaman yang dialami Teguh. Jadi sebenarnya Teguh ngerasa pada waktu itu entah kenapa Teguh ini mau diajak dengan ibu-ibu ini. Perempuan ini yang berbaju merah, serba merah, wajahnya cantik, yang masih mulus, padahal sekitar umur 40-an ke atas. Hal itulah yang diingat Teguh, dan sampai hari ini Teguh masih ingat betul pengalaman yang dia alami. Dan kemudian cerita ini diceritakan ke Dimas, dan Dimas menceritakan ke Kembara Sunyi. Jadi pengalaman ini sebenarnya yang bisa kita ambil dari pelajaran pendakian yang awal, bahwa ketika tidak siap atau tidak paham dengan lokasi yang akan didaki, sebaiknya teman-teman mencari informasi lebih dulu, gunung mana yang akan didaki, menggali lebih banyak informasi tentang gunung yang akan didaki, dan lebih baik ngajak teman yang sebelumnya sudah pernah mendaki ke gunung tersebut. Pengalaman yang dialami oleh 6 orang ini bisa jadi pelajaran bahwa ketidaksiapan ini akan membawa malapetaka. Dan kejadian yang dialami Teguh ketika pulang menuju ke Surabaya ini adalah pelajaran bahwa entah apa yang sudah dilakukan oleh Dimas dan teman-teman, terutama Teguh, sampai-sampai dia seperti dibawa masuk ke alam lain, seperti dibawa masuk ke alam jin. Jadi pada waktu Teguh ada di desa tersebut, ada satu nenek-nenek yang seperti mengingatkan untuk segera pulang. Ketika diingat kembali, ternyata Teguh baru sadar, nenek-nenek ini mirip sekali dengan wajah buyutnya. Nah, entah kebetulan atau enggak, sosok yang menyerupai buyutnya ini seperti memberi kode untuk Teguh agar segera keluar dari desa tersebut. Itulah pengalaman yang dialami oleh Dimas dan teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.